divonis sirosis hati, kemudian saya penderita liver akut, terus empedu saya juga harus diangkat, kemudian saya mengalami ketidakberdayaan dalam segi macam-macam lah ya, dalam segi keuangan, dalam segi kepercayaan diri, kemudian apakah saya bisa hidup lagi atau enggak, sementara vonisnya sudah ya udahlah disenengin aja hidupnya, paling tinggal beberapa bulan lagi gitu kan. Itu kan bikin down banget sebetulnya untuk seseorang yang divonis seperti itu. Ketemu Coach Reo, jadi lebih punya semangat hidup lagi gitu ya. Saya 4 tahun ini masih bisa bertahan hidup. Oke. Masih punya senyum yang lebar. Ya kalau aku lihat sih cukup striving ya, bisa bikin six pack segala gitu kan. Ya terus di luar yang lain juga mungkin bisa masih menghasilkan karya-karya yang dulunya mungkin nggak kegambar bakal bisa dilakukan kan gitu. Hari ini aku akan bantu lagi kan, karena tema besar itu mungkin kehidupan ada banyak ya perjalanan yang kita lewatin atau semacamnya. Mas Santosat udah terbukti nih bisa recover dari salah satu yang dulu membebani dia gitu kan. Tapi mungkin ada beban lain yang waktu itu memang kita nggak bahas. Ya jadi mungkin aku invite juga sekalian buat selain sharing ke teman-teman, mungkin ada satu tema yang pengen dibahas juga gak? Kira-kira apa sih kayak gitu yang jadi challenge-nya Mas Santosa saat ini? Sekarang ini saya kan baru bangkit, kemudian seperti lahir baru gitu ya, ingin mencoba hal-hal baru juga, bisnis baru juga, tapi ya kadang gagal mendapatkan sosok bapak sih sebetulnya. Dari kecil nggak sama bapak gitu kan, nggak ketemu bapak gitu, terus berjuang sendiri sama ibu dengan saudara-saudara. Lebih merasa iri sih sebetulnya ketika ngelihat anak lain digandeng atau digendong bapak gitu, sementara saya tidak gitu. Oke. Ya, kalau menghadapi peristiwa apapun gitu, akhirnya jadi flashback ke belakang lagi gitu loh. Kenapa background keluarganya ku jadi kayak gitu, kemudian sehingga mungkin itu yang membuat saya merasa gagal gitu. Ya, buat saya itu berat. Upaya kita untuk ketemu bapak pun separah itu, tapi begitu ketemu bapak pun nggak sesuai ekspektasi. Ya, saya pernah menyelamatkan kakak saya mau diperkosa, terus mengantar ibu saya mencari dokter dengan menempuh jarak kiloan meter di usia saya yang 9 tahun. 9 tahunan. Kengerian. Ngeri. Oke. Terus orangnya yang sekarang mengalami itu, orang saya yang hanya menyaksikan saja. Dampaknya sampai sekarang gitu. Kalau ingat lagi udah nggak ada perasaan, maksudnya udah Biasa aja, kosong. Oke. Padahal itu terjadi kayak gitu depan mata kamu lihat di recall lagi udah. Udah. Ya, tidak ada. Oke. Plong sih, aku senang bisa lepas semuanya. Tenang, belum selesai. Karena apa? Udah 17 hari, ternyata papanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, waktu dulu masih belum sesuai ya. Apa yang kamu rasain sekarang ketika kamu ingat lagi? Hilang juga, nggak ada apa-apa juga. Merdeka! Kalau ini coachnya yang teriak merdeka. Ternyata untuk bikin hidup bahagia itu nggak harus rumit ya. Aku jadi punya optimistik yang lumayan tinggi banget gitu untuk kedepannya dengan pertemuan hari ini. Ingin membangun bisnis, ingin meraih beberapa karya yang ingin saya wujudkan.
Terima kasih, aku sudah dijadikan aku yang sekarang. Bahkan kalaupun aku terlahir kembali, aku tetap ingin jadi Santosa Amin aja. Oke. Puitis sekali ya. Jangan takut gagal lah. Oke. Aduh, seru. Ya, merasa beruntung lah. Thank you Mas San, seru banget, banyak belajar dari case-nya. Case-nya juga sangat unik. Nih boleh bilang salah satu case terekstrim ya. Sangat ekstrim. Oke, tapi seru. Total ada 20 yang kita beresin hari ini, 11-nya trauma yang biasanya. Oh, Ada 9 core traumanya yang jadi sumbernya itu. ya siap. Banyak ya. Banyak banget. Tidur mungkin juga lebih, pasti nyenyak banget nih nanti saya tidur.